Oke, baik adik-adik semua, kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya, yaitu tentang perintah-perintah dasar Linux ke bagian keduanya ya. Tadi part 1 sudah selesai, masuk ke part 2, lanjutkan perintah-perintah berikutnya untuk perintah dasar Linux. Baik ya, lanjut ke perintah berikutnya adalah perintah Pico. Nah, sebetulnya Pico hampir sama dengan nano ya. Pico itu adalah hampir sama dengan nano, yaitu berfungsi untuk membuat aplikasi editor ya. Cuma Pico ini cukup lawas ya, cukup lawas perintahnya, aplikasinya, sehingga sekarang orang sudah banyak menggunakan perintah nano ya. Silakan kalau mau dicoba, mangga, sama saja dengan perintah nano tadi, tinggal Pico garis spasi nama file ya. Oke. Bapak tidak akan mencoba untuk Pico-nya sendiri. Silakan kalian kalau mencoba, mangga. Selanjutnya adalah, nah ini adalah perintah berikutnya adalah perintah cp ya. Artinya copy yang berfungsi untuk menyalin sebuah file ya. Nah, cp ini adalah untuk menyalin sebuah file. Oke, kita praktekkan ya. Oke, posisi kita masih berada di home. Kita coba ada file enggak? Oke, di sini ada file namanya latihan 1. Kita akan mengkopikan file ini ke file berikutnya ya. Nah, kalau di Windows kan enak ya, kalau tampilan Windows tinggal klik kanan, copy, klik kanan, paste, selesai. Kalau di sini karena nggak ada mouse, nggak ada tampilan, ya harus menggunakan perintah. Ya, kita coba. Perintahnya adalah cp. Nah, perintahnya cp, kemudian cara penulisannya ini spasi, nama file yang akan dikopinya apa? Oke, nama file yang akan dikopinya misalkan latihan ya. Oke, latihan, kemudian spasi, mau disimpan kemana dengan nama file apa. Itu artinya, kalau mau disimpan ke direktori lain, silakan kalian ketikkan direktorinya. Tapi kalau kalian mau disimpan ke direktori yang sama, ke file direktori yang itu juga, tinggal ganti namanya ya. Kita coba menjadi misalkan copy ya, latihan. Nah, dot misalkan menjadi doc ya, menjadi doc aja lah ya. Baru enter. Nah, kita coba tampilkan ls. Nah, sekarang kita ada dua file. Pertama adalah copy latihan doc, yang kedua adalah latihan txt. Paham ya? Jadi fungsinya cp itu adalah mengcopy dari sebuah, mengcopy Pak. Sudah ya, paham? Selanjutnya masuk. Nah, ini ada perkembangan perintah cp sendiri. Nah, di sini adalah cp strip r. Nah, di sini fungsinya adalah menyalin sebuah direktori yang memiliki file dan subdirektori semua di dalamnya. Nah, kalau cp-r ini adalah fungsinya untuk mengcopy semua file yang ada di direktori plus direktorinya tersebut. Termasuk kalau direktori tersebut ada direktorinya, pokoknya satu bundle lah ya. Oke, itu salah satunya. Kita coba praktekkan. Nah, di mana direktorinya? Kita coba masuk ke yang tadi ya, yang apt ya. Kita coba masuk ke direktori apt. Kita kopikan ke sini beberapa file ya di sini ya. Nah, di sini apt ini kan kalau kita lihat di sini, maaf ya, ini semuanya file semua ya. apt ini semua filenya. Kita akan mengkopikan apt ini sendiri ya. Kita akan mengkopikan folder apt ini, kita pindahkan ke foldernya Komas ya. Oke, bisa di sini, bisa kalau kita perintahnya bisa di mana saja ya. Nah, caranya copy ya, maaf ya, cp slash. Nah, slash, lihat apa selanjutnya adalah slash min r ya, slash min r. Nah, kita masukkan dulu ke posisi direktori yang akan dikopinya ya. Berarti kita masuk ke etc garis miring apt ya, spasi. Nah, ya, mau kemana kita kopikannya? Ke slash home slash komas ya. Nah, kita coba bisa nggak ya? Nah, kita coba dulu ya. Baru enter. Nah, udah selesai. Untuk mengujinya gimana ya? Otomatis kalau untuk mengujinya kita harus masuk dulu ke direktorinya Komas ya. Oke, cd slash home garis miring Komas
ya, baru enter. Kita cek ls, ada nggak? Di sini sudah ada folder yang namanya folder apt. Nah, maka folder apt ini sudah dikopikan. Ya, kita coba masuk, betul nggak dengan direktorinya? Silakan kita coba, berarti cd apt. Kita tampilkan lagi. Nah, sudah ya. Sudah masuk nih semua file direktori yang ada di apt sudah masuk. Paham ya? Oke, masuk perintah. Baik adik-adik, semuanya kita masuk ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah pwd. Ya, pwd di sini adalah melihat lokasi di direktori mana kita berada. Sebetulnya sih tanpa mengetikkan pwd juga kita sebetulnya sudah bisa mengetahui bahwa kita berada di direktori tersebut. Salah satunya dengan melihat yang tadi home, axme, testing. Nah, ini berarti kita berada di ya, di direktori ini sebetulnya. Ya, kalau mau dicoba mah enggak, sama-sama saja ya. pwd ya, kita coba aja nggak apa-apa. Ya, nah itu ya, kita berada di direktori home, direktori komas dan apt. Ya, salah satunya itu untuk melihat. Baik, berikutnya perintah berikutnya adalah perintah v. Nah, nomor 17 ini sama dengan perintah yang sebelumnya, itu Pico dan Nano, aplikasi teks editor. Ya, silakan kalian mau mencobanya mangga, kalau lupa lewat aja lah sama. Tapi minimal kalian tahu ya, V, Nano dan Pico itu adalah aplikasi editor. Selanjutnya kita akan mencoba perintah cal ya. Ini kependekan daripada kalender. Itu menampilkan daripada tanggal ya. Oke, kita coba ya, kita coba cal. Oke. Nah, posisinya kita sekarang berada pada tanggal 30. Gampang ya? Gampang. Silakan kalian sering-sering latihan, sering-sering latihan biar diingat ya. Oke, berikutnya. Setelah cal, nah ini ada perintah nih. Kalau nomor 19 ini kayaknya Bapak harus lewat dulu. Nanti terakhir ya. Karena perintahnya adalah shutdown, menjadwalkan sistem operasi yang akan mati dalam 1 menit. Nah, kalau shutdown saja lewat aja ya. Bisa menjadwalkan sistem operasi yang akan mati dalam 1 menit. Jadi kita ngetik shutdown, hitung 1 menit, siap-siap mati. Ya. Kemudian ada shutdown min C. Nah, membatalkan penjadwalan pada perintah shutdown. Nah, tinggal diketik saja ya, shutdown min C. Ya, jadi kalau kita sudah shutdown, oh belum saatnya, baru shutdown min C. Silakan kalau mau coba maka ya. Kalau yang ini, nah ini shutdown now. Nah, kalau ini sekarang langsung dimatikan ya. Nah, shutdown now berarti begitu di enter langsung komputernya mati ya. Itu kalau mau dicoba yang shutdown biasa boleh ya. Nah, ya. Nah, shutdown, enter ya. Ini shutdown schedule. Nah, udah ya. Cepat-cepat dah. Nanti kita takut ini ya. Shutdown min C. Ya, kita batalkan saja. Oke, sudah ya. Itu berarti. Kalau shutdown no, jangan dulu ya. Kalau shutdown no nanti kita akan ulang lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Paham ya, perintah shutdown ini ada 3 ya. Shutdown C, shutdown now ya. Seperti halnya tadi ada CP, banyak sekali, ada RM, ada RM min R, ada RM min RF, dan segala macam ya. Oke, sekarang masuk ke perintah berikutnya yaitu add user. Ini gampang ya. Add user adalah fungsinya untuk menambahkan user baru. Pada saat kita menginstal, itu kita sudah terbentuk user otomatis ya, user root. Nah, yang kita saat ini aktifkan ya. Kita juga bisa menambahkan user untuk pengguna server kita menggunakan perintah add user. Ya, kita coba gunakan perintah add user untuk menambahkan user baru ya. Oke. Berarti add user. Nah, add user spasi nama usernya siapa nih? Maka diketikkan langsung di sini ya. Nama usernya misalkan siswa 1 ya, baru enter. Nah, di sini langsung add user siswa 1 bla bla bla, add new group, adding new user, create home directory-nya langsung siswa 1. Kemudian ada file yang dikopikan, nah, ya.
ke Etcscale. Nah, langsung di sini minta password selalu ya. Password itu biasanya kalau di sistem operasi itu rata-rata selalu minta password untuk pengamanannya. Passwordnya gimana Pak? Oke lah, gini gampang aja, samain aja ya. Siswa 1, enter. Siswa 1, enter. Yang lainnya full name boleh lah, mau kalau mau diisi boleh lah. Siswa TKJ nomor 1 ya. Kalau mau diisi enggak juga nggak apa-apa. Ini room number lewat aja dulu ya. Work phone number lewat aja dulu. Home phone number lewat aja dulu. Order lewat aja dulu. This informasi korek, apakah informasi ini sudah benar? Ya aja lah. Enter, selesai ya. Oke, kalau sudah selesai berarti kita sudah masuk ke memiliki user tambahan namanya siswa 1. Boleh mengujinya? Silahkan kita uji coba. Kita akan masuk ke direktori siswa 1, salah satunya dengan perintah cd/home ya, garis miring nah, udah ya. cd home siswa 1. Nah, lihat di sini. Ya, clear. Nah, ya, sekarang kita berada di foldernya siswa 1. Paham ya? Oke. Baik, kalau sudah paham, lanjut ke materi berikutnya. Perintah berikutnya adalah hostname. Ya, hostname ini adalah mengganti atau melihat nama hostname. Hostname itu nama komputernya sendiri ya. Kita cek ya. Kita cek hostname ya. Hostname. Di sini hostname Aksme ya. Oke, kalau hostname-nya saja apa? Kita cek aja. Ya, kita ketik hostname ya. Nah, ya di sini hostname. Hostname-nya adalah siswa TKJ. Kalau mau diganti ke tadi bisa ya, hostname diganti spasi menjadi misalkan komputer server ya. Nah, atau komputer atau SRP aja ya. Komser. Panjangan ya. Komser. Nah, gini ya. Enter. Nah, ya. Hostname komser ya, itu bisa mengganti daripada kapan digantinya, biasanya ketika kita sudah ribut ya, nanti akan ada penggantian ya. Oke, itu fungsi daripada hostname ya. Kalau kita udah logout baru akan kelihatan ya penggantinya menjadi sesuai dengan gantinya. Oke, selanjutnya. Oke ya, di sini ada nomor 24 adalah service networking reload. Menyalakan ulang konfigurasi network. Nah, tapi sebelum sini sebetulnya kita harus ngecek dulu IP. IP-nya sudah terpasang belum ya? Nah, ini kebetulan kalau di urutan ini agak sedikit ngacak ya. Jadi nomor 24, nomor 25, nomor 26 ini kita akan praktekkan nanti pada saat praktek jaringan ya. Ada service networking reload, yaitu menyalakan ulang konfigurasi jaringan, kemudian sistem restart network ya, menyalakan ulang konfigurasi network. Ini hampir sama ya, antara reload sama restart. Reload sama restart itu hampir sama sistem CTLL, status networking, menampilkan status network ya. Oke, ini bisa saja kita praktekannya nanti, tapi untuk pengetahuan. Kemudian uptime, menampilkan waktu dan user. Oke, yang ini kita aja langsung ke perintah nomor 27 ya. Nomor 7 adalah up user. Apa perintah tadi? Ya, uptime ya. Cek ya. Uptime. Nah, di sini udah tahu ya. Satu user yang aktif ya, load, kemudian jam juga sudah aktif ya. Yaitu perintahnya. Gampang kan? Gampang, yang sederhana-sederhana aja. Kemudian di sini ada cat. Nah, kalau cat ini menampilkan spesifikasi prosesor. Sebetulnya cat ini adalah untuk menampilkan isi file. Nah, cat itu kan untuk menampilkan isi file. Cuma file apa yang dimunculkan adalah CPU info. Kalau di Windows itu kayak file manager ya, atau kayak sistem informasi. Ya, kita coba ya. Cat garis miring proc CPU info ya, kita cek di sini ya. Cat
garis miring ya. Kemudian apa tadi? Aduh, biasa. Ya, kita cek. Nah, ini kita kopikan aja lah supaya bisa nggak? Oke ya. Copy. Nah, kita coba di sini ya. Bisa nggak ya? Pasti. Ctrl V. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ternyata adik-adik semua ya. Kita nggak bisa copy ya wayahnya. Kalau nggak bisa, ketik aja Pak. Ya udah ya, kita ketik dulu aja ya. Cat slash proc CPU in. Oh ya, kita kasih cat slash proc ya. Proc garis miring CPU info. Ya, kita cek enter. Nah, ya. Di sini udah muncul data sistem atau data hardware yang terpasang, salah satunya tentang CPU. Intel Celeron CPU bla 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 bla, memorinya sekian 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 ya. Oke, paham ya? Kita bersihkan dulu layar. Berikutnya, perintah berikutnya udah lumayan cukup panjang ya. Nah, ini harus su. Nah, tadi su ini sudah pada awal tadi sudah ya. Su adalah untuk masuk ke administrator atau mode. Ini sudah tadi sudah dilaksanakan perintah. Exit. Nah, exit adalah keluar dari mode administrator kembali ke root. Nah, ya. Nah, kita coba ya, exit dulu lah. Kan posisinya kita sebagai user nih. Kita exit aja dulu. Exit. Oke ya, exit udah kembali lagi ke user ya. Kita masuk lagi perintah berikutnya, yaitu perintah uname. Nah, menampilkan kernel yang dipakai. Nah, ya kita berarti ini Linux ya, salah satunya. Coba uname. Enter. Nah, ini kernelnya adalah kernel di Linux ya. Oke, jadi menampilkan informasi daripada kernel yang dipakai atau sistem operasi yang diaktifkan. Kemudian kita akan mengetik who, menampilkan user yang sedang dipakai ya. Kita coba aja ya, gampang kok, sederhana ya. Nah ini ya, nama usernya adalah, maksudnya gampang ya, tidak harus menggunakan who aja udah kita ketuan. Oh, ini posisinya yang aktif sekarang adalah komas, dilihat dari ini ya, dilihat dari ini yang di awal ini ya. Itu salah satunya. Banyak sekali perintah-perintah yang sederhana. Nah, perintah-perintah ini biasanya kalau di ujian sering keluar. Ini perintahnya untuk apa? Jadi mohon dihafalkan ya. Dan ujian sering keluar. Selanjutnya, nah ini ada perintah chmod. Chmod adalah mengganti modifikasi dari file. Maksudnya ini yang tadi Bapak bahas, Bapak perintahkan ya. Kita akan mengganti sebuah file ya. Contoh. Di sini ada kita coba apa ya? Masuk ke folder. Kita masuk ke root aja dulu ya, karena posisi coba kita masuk ke ini ls. Ini karena kita posisinya apt nih ya. Apt ini bisa, atau kita ls min apa tadi? Ls min untuk menampilkan secara mendatar ya, secara detail ya, secara detail ya. Untuk menampilkan secara detail itu adalah ls min apa, aduh maaf ya Bapak juga kadang inilah kalau sudah tua suka lupa ya, maklum. Nah, ls min lh ya, ls min lh. Makanya gunanya pentingnya terhubung internet itu salah satunya biar mengingat-ingat kembali, mengingat kembali masa lalu ya. ls min lh ya. Nah ini. Nah di sini ada penjelasan. Nah kita akan bahas tentang chmod. Chmod sebetulnya panjang sendiri sih. Kalau chmod itu kalau dibahas panjang banget ya. Tapi kita minimal paham. Di sini ada beberapa huruf yang kalian wajib ketahui untuk melihat struktur dari file tersebut. Ada D, R, W, X, R ya. R itu ya, D kalau di depannya ada D itu artinya directory ya, seperti itu. Ya. D itu artinya directory. Ya, bahwa apt ini adalah folder. Nah, gitu ya. Kemudian R ini artinya read. Jadi directory ini adalah bisa dibaca. Ya. W itu write. Ya.
Dan directory ini juga bisa ditulis atau diubah. Oleh siapa? Oleh penggunanya, tidak bisa oleh orang lain ya. Ini kebetulan miliknya milik Komas ya, hanya bisa dirubah oleh user root atau Komas sendiri ya. Kemudian ada juga X itu adalah eksekusi. Ya, eksekusi, R-nya itu adalah, nah udah, jadi DRWX. Kemudian ada R strip X, ada R strip X. Nah, ini nanti ada, kemudian di sini ada angka 611 ya. Ada 611. Artinya 6 itu dia isinya, di sini ada 3 kelompok ya. Kalau Bapak bahas, bisa nggak ya? Oke ya, kita cobakan untuk membahas tentang Chmod ya. Chmod di sini Bapak akan ilustrasikan menggunakan aplikasi Find ya. Mana. Aduh. Oke, ini ya Find. Jadi bagaimana itu sebuah Chmod bekerja? Kita harus memahami dulu tentang struktur user daripada file tersebut ya. Oke, nggak masuk ya, kok nggak masuk ya? Find. Oke. Oh, tadi salah ngeklik ya, maklum tadi salah ngeklik ya. Nah, di sini kita akan membahas struktur file. Dalam sebuah file itu biasanya berhubungan dengan kepemilikan, ya. Kalau sebuah file itu biasanya berhubungan ke kepemilikan. Chmod itu salah satunya mengubah kepemilikan atau hak akses. Nah, jadi Chmod itu adalah mengubah hak akses dari sebuah file. Hak akses itu siapa saja yang boleh lihat, siapa saja yang boleh mengubah, ya. Dalam sebuah file itu biasanya kita akan disuguhkan menjadi 3 kelompok orang, ya, 3 kelompok orang yang bisa melihat, ya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini ada 3 kelompok orang, ya. Kelompok pertama biasanya dia sebagai root atau administrator ya. Kita ambil aja R ya. Root atau administrator. Nah, kemudian ada lagi sebagai user. Nah, ada sebagai user ya. Yang berikutnya adalah sebagai tamu. Nah, tamu. Nah, jadi root. Nah, ya. Ada root, ada user dan tamu. Setiap akses, setiap orang itu memiliki. Kalau untuk root, biasanya root itu dia pasti bisa yang namanya baca, read. Betul ya? Selanjutnya, root juga harus bisa untuk semua file ya, untuk semua file. Root ini biasanya bisa membaca, juga bisa mengeksekusi, juga bisa membaca dan mengubah, menjalankan, eksekusi, menjalankan dan mengubah. Write. User, nah user ini tergantung usernya. User ini biasanya tergantung filenya. Kalau milik dia, otomatis dia harus bisa melakukan seperti ini. Tapi untuk milik orang lain, paling banter kalau user untuk orang lain hanya bisa mengeksekusi, ya, read dan X. Biasanya user itu hanya bisa membaca dan membaca dan tamu. Nah, kalau tamu ada yang bisa membaca, ya, hanya membaca saja. Biasanya kalau tamu biasanya hanya membaca saja. Nah, ini dipadukan dengan kode-kode lain sehingga terbentuklah namanya hak akses user. Ya, itu sekilas tentang bagaimana caranya hak akses user. Nanti kita akan bahas jauh lebih dalam tentang hak akses user daripada sebuah file. Ya, ini hanya sekilas saja. Salah satunya menggunakan perintah ch. Paham ya? Oke, nanti kemungkinan nanti di part 3 yang akan kita bahas khusus untuk perintah chmod ya. Oke, berikutnya paham ya? Selanjutnya kita masuk ke perintah chmod tadi sudah ya. Udah masuk 30 ya, udah banyak. Uptime sudah, kemudian exit sudah, uname ya, chmod ya. 3. Sekarang 3-4. 3-4 adalah mengganti user yang dapat mengedit folder tersebut ya. Found adalah mengganti user yang dapat mengedit folder tersebut. Jadi kalau dengan found, misalkan asalnya
User yang aktif yang bisa mengedit itu adalah user siswa. Nanti bisa diganti menjadi user Komas ya dengan con. Perintahnya posisinya harus berada di root ya. Kita kalau untuk con ini harus posisinya berada di root. Ada perintah-perintah yang hanya bisa dijalankan di root seperti chmod. Ini biasanya di root bisa ya rata-rata di root ya. Ini juga biasanya di root ya. Nah, kita coba mengganti user yang dapat mengedit folder ya. Kita coba perintahkan di con ini kita demonstrasikan mangga ya. Nah ini ya. Kalau di sini ada con root axme ke hal Kevin ya. Tinggal asalnya kan nantilah belakangan lah ya, kita belakangan aja karena cukup identik dengan kepemilikan ya, beridentik dengan kepemilikan seseorang ya, kepemilikan seseorang. Nanti berhubungan juga dengan chmod. Jadi untuk con dan segala macam kita bahas nanti dengan chmod segala macam ya. Selanjutnya adalah clear. Nah, ini tadi clear kita sudah bahasnya sekarang clear ya. Yang berikutnya adalah df, dispartisi. Oke, kita masuk ke df. Df ini adalah untuk menampilkan kapasitas folder penyimpanan dalam satuan byte. Biasanya ini menampilkan isi ya, menampilkan isi daripada. Salah satunya juga kita bisa melihat harddisk partisi ya, dispartisi menampilkan pembagian partisi daripada harddisk tersebut ya. Kita cek yang mana tadi ini ya. df ya. Nah ini ada folder, ada pembagian harddisk dan kapasitasnya ya, termasuk digunakan oleh direktori apa saja. Ada dev, ada run, di sebelah kanan itu ada home, ada root, ada boot, kemudian kapasitas yang digunakannya berapa mega, berapa giga, berapa persen yang sudah digunakan, bisa melihat menggunakan perintah def ya. Perintah def juga ada yang perintah def tambahan atau def minha, menampilkan kapasitas folder penyimpanan dalam suatu megabyte ya. Kalau ini dengan byte ya, kalau ini hanya dengan megabyte ya. Jadi melihat kapasitas harddisk ya. Silakan kalau misalkan kita coba df minha ya. Kalau yang block sekarang size, langsung ke size-nya ya. Ada 720 mega bla bla bla, ada sampai 5 giga. Nah ya, 5 giga ini digunakan untuk log ya. 5 mega maaf. Kemudian untuk dev SDA1 dan sebagainya. Yang untuk home 97 mega. Yang kosong ya. Untuk boot 134 mega. Ini sesuai dengan yang waktu kita gunakan pada saat ini. Paham ya? Oke. Dir sama dengan ls ya. Dir sama dengan ls untuk menampilkan perintah. Tapi sebenarnya dir ini yang sering digunakan di Windows ya biasanya ya. Nah, ini untuk menampilkan directory atau menampilkan sama saja ya. Silakan untuk yang perintah-perintah lain. Kemudian di message ya, di message mencetak pesan-pesan pada waktu proses booting. Oh, ini kalau kita ingin menampilkan perintah-perintah pesan apa saja, bisa ada error di tengah jalan ya. Nah, ini bisa perhatikan di G ya, di message ya. Kita coba aja, kenapa enggak ya? Di ini ya. Bentar. Valid operating not permit. Oh, kenapa permit? Karena kita posisinya sebagai user. Oke, masuk dulu sebagai administrator ya. Apa tadi ya? Admin ya. Betul nggak? Oke, bentar. Admin. Oke ya, baru kita coba di mesh ya, di mesh. Nah, banyak ya. Nah, ini ya menampilkan informasi dari proses booting yang kita lakukan. Biasanya digunakan untuk mendeteksi kalau terjadi kesalahan pada byte berikutnya ada file yang rusak. Ini kalau pada para master pastilah akan melakukan seperti ini. Kalau kita pemula ya cukup tahu saja dulu ya. Oke. Selanjutnya do menampilkan penyimpanan harddisk terpakai ya. Di sini ada do menampilkan disk usage. Ya, kita cek menggunakan perintah do atau kita klik dulu ya.
clear, baru ketik do. Oke ya, ini salah satunya untuk melihat kapasitas penyimpanan. Oke, lanjut ke perintah berikutnya. Oke, 10 perintah lagi lumayan banyak ya. Ini do ada menampilkan penyimpanan terpakai di sysdig dalam byte sama tadi ya. Do min b. Silakan coba ya. Selanjutnya adalah find ya, untuk mencari letak sebuah file atau directory. Ya, ini menggunakan find ya. Seperti halnya kita search ya. Boleh kalau misalnya kita mau mencobanya, boleh ya. Kita ada find nama file apa ya tadi ya? Find nama filenya apa ya? Latihan ada nggak ya? Ada nggak? Oh, nggak ada, nggak ditemukan ya. Kalau saya coba. Oh, apa ya? Oh, latihan 1 udah .xp ya. Pin latihan. Oh, ini satu aja kita nggak tahu ya. Nah, latihan 1 ketemu ya. Kalau misalkan posisinya kita tidak berada sedang di directory ini, misalkan cd ya, posisinya di sini nih, di root ya. Kita coba menggunakan pin ya. Pin. Nah, no success file or oke ya. Kenapa? Oh iya ya. Maaf, pin ini hanya bisa dilakukan pada satu directory aktif. Kalau misalkan kita ingin menampilkan banyak file ya, atau mencari file dalam banyak file. Jadi kalau misalkan filenya banyak, daripada nyari satu-satu, ya udah menggunakan pin langsung ke file itu sendiri. Atau misalkan menggunakan tab tadi ya, menggunakan tab bisa ya. Oke, selanjutnya ya, ini pin sama mencari nama file. Oke. Tadi ya, pin mencari letak sebuah folder. Kalau ini ya untuk mencari sebuah file atau folder. Kalau di sini pin name mencari letak file atau folder sama ya. Free. Nah, ini free ini adalah untuk melihat kapasitas memori ya. Oke, ini kita free. Nah, di sini menampilkan memori yang terpasang sama swap yang terpasang. Berikutnya, nih tinggal sedikit lagi ya. Di sini ada preham menampilkan kapasitas RAM dalam bentuk megabyte sama ya. Kemudian name user adalah mengganti user, tadi kayaknya udah hampir mirip ya. History, nah ini menampilkan riwayat perintah yang telah dilakukan. Nah, ini penting banget ya. Kita ingin tahu apa saja perintah yang kita pernah ketikkan, kita menggunakan history ya. History. Nah, ini perintahnya. Ada sebanyak 129 perintah yang kita bisa cek ya. Oke. Selanjutnya ini kita masuk ke perintah-perintah terakhir ya. 47, 48 IP address bersama MV. IP address adalah untuk melihat IP address yang digunakan ya. Kita ketik IP address, ini IP-nya udah aktif belum ya. Di sini ada loopback, ada internetnya mana ya? IP address, loopback, kemudian post, broadcast, multicast, kemudian ada N4 S8. Ini kalau nggak salah waktu penginstalan ini adalah ETH1 dan ETH2 ya. Nah, yang terpasang Ether 1.192.98 ini ada ya. Di Ether 1 nih. Kalau loopback yang nomor 2 di sini ada inet 192.168.026/24. Ya, ini sudah terpasang IP address secara ini ya. Ada juga sih sebetulnya selain IP address ada menggunakan ifconfig dan segala macam ya. Yang selanjutnya adalah move, MV memindahkan sebuah file ya. Oh, ini memindahkan sebuah folder, perintahnya adalah MV ya. Kita coba masuk ke cd home komasnya. Oh, sorry. ls. Nah, ya, kita akan memindahkan folder atau memindahkan file latihan ke folder apt ya. Kita tinggal coba bisa nggak mv nama filenya latihan 1 ke slash apa ya tadi itu etc ya, slash etc slash
apt garis miring nama filenya misalkan mau diganti langsung boleh ya menjadi coba.txt ya. Nah, kalau sudah tidak ada, kita coba ada nggak latihan? Pelatihan sudah tidak ada. Dia sudah berpindah ke file apt. Silakan cd /etc/apt ya. Kita cek dulu betul nggak? Ya, ada nggak? Tadi namanya coba txt. Ya. Oke, adik-adik semua, itu perintah session 2 MP dan terakhir adalah apt get update kalau kita ingin update secara ini ya. Itu perintah-perintah dasar yang wajib kalian pahami, wajib kalian kuasai, dan ada perintah-perintah lain yang mungkin nanti dalam praktek jaringannya, praktek servernya akan kita gunakan. Terima kasih waktunya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Mudah-mudahan semoga dengan berbagi kita menambah ilmuwan kita makin besar ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.